Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Ada beberapa hal yang kita akan bahas di video kali ini, mulai dari update seperti biasa. Kita akan update secara makro, berita-berita terbaru, secara price action juga. Nanti akhirnya kita juga membahas technical gitu ya. Kita akan update, ada beberapa update yang menurut saya menarik juga yang biasa teman-teman perhatikan juga gitu ya. Ini update dari last video kita. Kalau teman-teman yang belum nonton, bisa nonton juga sebenarnya update-nya bagaimana sih. Nah, sekarang kita masuk dulu untuk update market crypto gitu ya. Kira-kira price action ke depannya atau pergerakan market khususnya Bitcoin itu bagaimana? Kita update dulu ya untuk hari ini, di mana market sedikit mengalami penurunan 0,6%, masih relatif sideways. Secara sentimen masih sama seperti minggu kemarin, di mana nggak terlalu banyak pergerakan. Market cukup boring gitu ya, cukup ya di range area itu saja. Intinya seperti itu. Kita lihat Bitcoin turun sekitar 0,33%, Ethereum turun 0,3%. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, ada Rune mengalami kenaikan 3,5%, ada Rocket Pool yang bisa dibilang lagi mendapatkan sedikit interest gitu ya, RPL. Lalu ada Basic Attention Token, Woon Network, Mina, Shiba Inu juga volume lagi naik gitu ya. Karena katanya akan ada Shiba Fresh juga yang akan launching di bulan Agustus ini. Kalau kita secara untuk mengalami penurunan altcoin relatif mix sih gitu ya. Tapi ini menarik jujur ya. Ini kalau teman-teman lihat ini GMX ini mengalami penurunan 9,5%. Saya suka gitu ya. Kenapa? Karena GMX ini menurut saya menjadi salah satu token yang bagus ya. Potential buy juga gitu ya di watchlist saya. Tapi ini bukan artinya teman-teman langsung beli GMX aja gitu ya. Tetap harus do your own research juga. Kembali lagi disclaimer on gitu ya. Setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Tapi pada saat mengalami penurunan, it's time to accumulate ya, untuk kita lakukan akumulasi saja. Nah, next up kita coba update untuk Fear and Greed. Fear and Greed kita di area netral, di mana kita di area 51 ya, masih sama secara sentimen. Next up kita lihat lagi di sini. Oke, kita bahas makro dulu deh, economic calendar. Sebelumnya di video terakhir kita membahas tentang CPI yang akan terjadi ya. Saya nggak sempat update tentang CPI, tapi saya mau kasih take saya bagaimana sih untuk CPI gitu ya. CPI itu 10 Agustus, hari Kamis. Mana ya? Nah, ini CPI ya, ini hari Kamis. Teman-teman lihat jam 7.30 ya, dimana kita bisa lihat CPI year on year 3,2%, secara ekspektasi 3,3%. Ini sebenarnya udah jauh mendingan kalau kita bandingkan dengan CPI sekarang dengan CPI mungkin tahun lalu atau di awal tahun gitu. Nah, tapi yang kita bisa perhatikan ini bahwa CPI mulai mengalami penurunan. Ekspektasi 3,3%, tapi realitanya 3,2%. Jadi menjadi suatu hal yang menurut saya positif sih terhadap market gitu ya. Core CPI ya. Jadi core CPI sama core CPI bedanya apa? Kalau Consumer Price Index ini dia account atau dia mengambil semua barang-barang gitu. Kalau core CPI ini hanya untuk beberapa aja, yang inti-intinya aja sih gitu. Jadi terkadang mungkin CPI di sini di bawah ekspektasi, tapi ternyata core CPI-nya di atas ekspektasi. Ini bisa menimbulkan mix reaction terhadap market. Tapi kalau kita bisa lihat untuk core CPI dan CPI-nya kali ini, core CPI-nya pun juga di bawah ekspektasi 4,7%, realitanya ekspektasinya 4,8%. Makanya kita bisa lihat secara price action Bitcoin mungkin relatif lebih ke arah positif. Tapi kenapa Bitcoin belum naik? Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan juga gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke arah nggak bisa kita katakan ini adalah sesuatu yang bagus dan akan membuat trigger market naik lagi. Ya kalau menurut saya tidak seperti itu, tapi ini mungkin lebih ke arah secara short term aja sih gitu ya, mungkin minggu ini karena lebih penting sebenarnya di FOMC nanti di bulan September. Nah, itu baru menentukan market secara tren mungkin dalam 1 atau 2 bulan gitu. Nah, kita mau lihat secara price action juga di sini. Dari skew triangle di sini dia bahas bisa dibilang saat ini pergerakan Bitcoin, ini Bitcoin ya. Kalau teman-teman zoom sedikit gitu di sini Bitcoin mengalami penurunan ya. Tapi secara spot delta ini mulai mengalami kenaikan. Coinbase spot CVD-nya juga mengalami kenaikan. Artinya bisa dibilang ini market mulai bisa dibilang mengakumulasi lah gitu ya, mulai coba beli. Ini secara short term aja sih, mulai coba membeli, price absorbing
bisa dibilang diserap gitu ya. Selling pressure ini diserap. Artinya apa? Ada kemungkinan market mengalami kenaikan kalau kita lihat dari secara price action ini. Di sini kita lihat juga di sini price trying to bounce here, mencoba untuk naik kembali lagi, dan potensial target mungkin bisa ke area 29.500 atau 29.700. Target kisaran 30.000 seperti itu. Ini kalau dari Siskiyou Triangle sendiri. Nanti kita lihat secara teknikal yang kita analisa sendiri. Nah, yang akan menimbulkan mix di dalam market ini adalah ETF. Ini dari Gel, dia bahas the SEC has to make a decision, harus ngambil keputusan, dan keputusannya bener-bener ya 2 hari lagi, 13 Agustus. The SEC has to make a decision on ARK Invest Bitcoin, jadi spot Bitcoinnya on Sunday, di hari Minggu, deadline-nya hari Minggu, jadi bisa hari ini, bisa besok, bisa hari Minggu juga gitu ya, karena kan ini hari Minggu Amerika gitu ya. Tapi dia membahas bahwa ini bakal weekend ya, memang ini kita kan udah di hari Jumat, bakal weekend, mungkin akan ada announcement hari ini ya. Tapi terakhir kali setahu saya announcementnya pun waktu itu yang BlackRock ETF itu yang ditolak itu hari Sabtu gitu. Jadi bisa-bisa aja sebenarnya hari Sabtu juga. Dan ini akan menarik dan bisa menentukan Bitcoin juga. Kenapa? Karena di SEC tinggal milih apakah mereka mau postpone ya, delay lagi. Kalau delay lagi masuk ke third deadline, delay lagi masuk ke final deadline gitu ya. Atau mereka akan approve ETF-nya atau deny. Relatif sih kalau menurut saya mungkin lebih karena postpone sih gitu ya. Tapi kalau dia approve bagus, kalau deny sebenarnya ya pasti market akan mengalami penurunan. Seperti biasa, reaksi market akan seperti itu. Gitu ya. Oke, kita masuk ke news ya. Ini saya juga mau announce ya. Ini lebih karena announcement aja sih. Karena kita berpartner juga dengan CoinEx ya. Kalau teman-teman lihat dari 2 video terakhir juga. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa CoinEx ini akan mengadakan special Ask Me Anything session, special AMA session gitu ya, seputar industri kripto. Ya, tanggal berapa? Tanggal 15 Agustus jam 8 malam ya, WIB. Nah, ini teman-teman bisa bisa follow CoinEx Indonesia sih di Twitter gitu ya. Nanti mungkin saya share juga di Telegram. Teman-teman follow, dimana kalau teman-teman udah follow juga set notifnya juga, karena di sini bukan hanya saya aja yang akan menjadi pembicara gitu ya. Kita bisa dari sini ada Ko Sylvester juga, ada Glenn Ardi juga, ini CEO of Ngomongin Uang, ada Kenal Kripto, ada Angga, pasti teman-teman udah tahu juga gitu ya. Dimana kita nanti akan bahas tentang ya seputar industri kripto juga, maupun juga tentang nanti CoinFest Asia. Ya, karena nanti kita semua akan pergi ke CoinFest Asia 2023 di sini di Bali tanggal 24 dan tanggal 25 Agustus. Ini yang sempat saya announce juga, di mana banyak speaker dari luar negeri gitu ya. Dan ya teman-teman, kalau yang mau join feel free juga ke CoinFest Asia di sini ya, bisa beli tiketnya langsung di websitenya ya. Atau sebenarnya juga bisa ikut giveaway kita gitu, di mana Michael Wyan juga berpartner ya, channel ini berpartner dengan CoinFest, bukan berpartner dengan CoinEx ya. Jadi salah satu dari teman-teman akan ikut ke CoinFest Asia ya, akan mendapatkan tiket CoinFest Asia, dapat merchandise, dapat $200 allowance juga. Caranya di sini, di komen teman-teman bisa lihat dari sini. Ini udah akan saya tutup ya, mungkin malam ini atau ya besok pagi lah. Jadi kalau teman-teman mau lakukan sekarang juga gitu pada saat teman-teman nonton video ini. Untuk detailnya sebenarnya saya rekomend teman-teman nonton yang ini, rekomendasi kripto dan ini. Ya, nanti mungkin saya leave the link in the description, jadi teman-teman bisa langsung ikut aja. Gitu ya, buru-buru. That's all I think, dan sekarang kita masuk aja ke dalam technical. Nah, ini kita tunggu-tunggu. Kita lihat mungkin secara daily sebenarnya nggak terlalu banyak nih, seperti yang kita sempat bahas beberapa hari yang lalu juga. Market masih di area range yang sama. Kalau kita tebelin garis ini masih menjadi garis penentu sih. Mana ya? Boom. Nah, jadi teman-teman bisa lihat garis putih ini. Ya, ini secara time frame daily kelihatan sekali bahwa ini dia yang menjadi tembok utama untuk Bitcoin untuk menembus. Kita bisa dari sini. Nah, di sini ada reaction ya, di mana price turun lalu mengalami kenaikan. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ini konsolidasi yang cukup lama di area tersebut juga.
ya. Lalu price sedikit naik, nggak kuat, jebol, turun ke bawah. Setelah turun ke bawah di sini, reaksi ada sih, dia ada level support di sini, ada level 28.000 gitu ya. Lalu Bitcoin sideways, coba naik lagi ke atas, ada tembok, nggak kuat resistance ya, turun lagi ke bawah, testing kembali, coba lagi ke atas, nggak kuat. Ini beberapa hari yang lalu turun lagi, seperti itu. Nah, target kita untuk saat ini ya adalah market harus flip ini. Kalau market mau bullish gitu ya, mau benar-benar bullish harus flip ini. Tadi kita lihat beberapa price absorbing ya, kemarin kita bahas di beberapa video ya, kalau misalnya market seperti ini terus kemungkinan ada market mengalami penurunan. Yes, ada gitu ya. Tapi kalau kita dari hasil CPI yang cukup positif, gak ada salahnya kalau market bisa ada reaksi positif lagi gitu. Mungkin bisa flip ke area level 30 ribuan, 30.200. Walaupun saya nggak kira ini market bisa ke 31.200 dalam secara short term lah intinya. Jadi ini mungkin lebih ke arah short term bullish momentum aja sih gitu ya. Mungkin ke area ini kita akan lihat dari sini apakah breakoutnya benar-benar breakout atau ternyata hanya fake aja gitu. Tapi ini adalah satu hal yang kita bisa lihat gitu ya. Kalau teman-teman lihat secara time frame 4 jam mungkin ya, ini kelihatan sekali dalam beberapa jam terakhir ya. Kalau kita kasih ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat benar-benar reaksinya di area ini ya, kisaran area ini di kotak yang warna biru ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat mana ya, brush. Di sini support, lalu di sini ada resistance, dan resistance. Seperti itu. Ya, selama Bitcoin bisa hold, mungkin ada level 29.400, karena kita udah hold dalam beberapa jam terakhir gitu ya. Ini menjadi ada kemungkinan di mana Bitcoin bisa mungkin testing kembali. At least testing mungkin ke area kisaran level 29.800. Itu sih harapan saya. Ini walaupun hanya price action movementnya 1,4%, sangat-sangat minimal sih. Tapi mungkin kita bisa lihat ke area altcoin. Coba ya, kita lihat Bitcoin dominance. Saya udah lama nggak gitu pantau juga untuk Bitcoin dominance, tapi kita bisa lihat Bitcoin dominance secara kenaikan ini sedikit mengalami kenaikan ya. Padahal sebelum itu udah lumayan trending down. Di sini kita bisa lihat Bitcoin dominance udah terjun kayak air terjun gitu ya. Tapi di sini dia lagi naik lagi, tapi ini bagus. Artinya ya selama dia nggak membentuk new highs di sini gitu ya, kita mau dia breakdown ke bawah. Dengan seperti itu, walau pada saat Bitcoin naik, altcoin mungkin bisa mengalami kenaikan lebih besar lagi. Jadi yang saya lihat untuk movement kali ini, movement Bitcoin yang ini gitu ya, pada saat Bitcoin mengalami kenaikan, mungkin highlightnya akan lebih kepada altcoin. Salah satunya apa, kalau teman-teman tanya rekomendasi layer 1, kemudian kita sempat membahas seperti Solana, ada Polkadot juga, lalu koin crypto DeFi sih sebenarnya ya. Kalau misal seperti Aave, Uniswap dan lain-lainnya seperti itu, ini bisa kita perhatikan sekali ya. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini ya, dimana kita membahas untuk secara makro, price action, technical juga. Jangan lupa untuk join juga gitu ya, ada AMA session juga tanggal 15 Agustus ya. Itu saja video dari saya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.